Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Shalawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan shalawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, di pertemuan pekan yang lalu kita sudah mengkaji pada Kitabul Adzan yang menjelaskan banyak hadis tentang adzan, termasuk ada hadis yang menerangkan kepada kita pada saat iqamah sudah dikumandangkan, tapi karena imam ada satu keperluan, maka imam memberikan perintah kepada makmumah untuk tetap berada di tempat, kemudian imam pergi dan kembali lagi. Ini pernah terjadi pada saat Rasulullah SAW hendak mengimami. Kemudian di dalam hadis riwayat Anas bin Malik pada hadis ke-642 juga kita sudah mengetahui bahwa ketika iqamah sudah dikumandangkan, kemudian Nabi SAW itu berbincang-bincang, wan nabiyyu yunaji rajulan bi janibil masjid. Nabi berbincang-bincang dengan seseorang di janibil masjid, di samping masjid. Dalam Fathul Bari, yang diajak berbincang-bincang adalah seorang laki-laki pemimpin suatu kaum. Kemudian Nabi mengajaknya berbicara, melembutkan hatinya agar menerima al-Islam. Kemudian apa yang terjadi dengan para sahabat? Fama qoma ila sholati hatta namal qaum, sehingga para sahabat yang sudah duduk menunggu, Nabi masih berbincang-bincang sampai kemudian para sahabat tertidur. Ini terjadi. Jadi imam ada keperluan. Kemudian di 643 di Sahih Al-Bukhari, ketika iqamah sudah dikumandangkan, kemudian Nabi sudah datang, ada seorang laki-laki yang fahabasahu, mencegah Nabi, mencegah untuk diizinkan berbicara agar persoalannya terselesaikan. Maka Nabi SAW kemudian menerima orang yang datang ini, mengajaknya berbicara. Baru setelah itu kemudian melaksanakan sholat. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Ketika suatu saat peristiwa ini terjadi pada masjid kita, kita tidak akan kaget, karena memang ada aturan yang membolehkan. Imam tidak bersegera takbiratul ihram meskipun iqamah sudah selesai karena ada suatu keperluan. Sebab ini mempengaruhi makmumah. Tapi kalau yang ada keperluan makmumah, misalnya setelah iqamah kok ada makmum yang ada keperluan mendesak, ini tetap jamaah bisa dilaksanakan, karena kalau yang pergi meninggalkan sholat jamaah makmum kan tidak mempengaruhi makmum yang lain, tidak mempengaruhi keberlangsungan sholat berjamaah. Beda halnya dengan imam. Ini yang sudah kita selesaikan pada materi-materi hadis tentang azan. Kemudian bab berikutnya di dalam kitab Adzan, Imam Al-Bukhari mengetengahkan judul Abwabu sholatul jamaati wal imamatu.
Bab sholat berjamaah dan perihal imam. Bab 29, Imam Al-Bukhari berjudul Babu wujubi sholatil jamaati. Bab wajib sholat berjamaah. Di sini Imam Al-Bukhari langsung mengetengahkan judul yang berdampak pada hukum. Hanya memang yang kemudian menjadi perdebatan adalah tentang wajibnya. Apakah wajib di sini adalah fardu ain ataukah wajib di sini adalah fardu kifayah? Kalau fardu ain itu kan kewajiban individu-individu yang tidak dapat diwakilkan. Kalau fardu kifayah itu jika ada yang sudah melaksanakan, maka yang lain gugur kewajiban. Kemudian setelah mencantumkan bab 29, Imam Al-Bukhari mengutip pernyataan Al-Hasan Al-Basri. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan lebih detail. Karena di sini Al-Hasan itu menyampaikan, waqala Al-Hasan in jika mana'athu ummuhu, seorang ibu menghalangi apa? Menghalangi putranya anil isya'i fil jamaati, untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, safakotan, karena merasa kasihan. Jadi ada seorang ibu yang merasa kasihan kepada putranya yang akan mendatangi masjid di waktu isya. Boleh jadi karena jaraknya yang jauh, boleh jadi karena perjalanannya yang berbahaya. Kemudian ibu itu melarang anaknya agar tidak datang ke masjid untuk menghadiri sholat isya. Maka Al-Hasan Al-Basri menyampaikan pendapatnya, lam yuti'ha, jangan ditaati. Ini muncul, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, di saat itu Al-Hasan Al-Basri didatangi oleh beberapa orang, kemudian menyampaikan pertanyaan. Bagaimana kalau seorang ibu melarang putranya untuk menghadiri sholat jamaah isya? Kemudian Al-Hasan Al-Basri menyampaikan pernyataan itu. Lam yuti'ha, jangan ditaati. Ini yang kemudian menjadi dasar bagi Imam Al-Bukhari mencantumkan judul bahwa sholat berjamaah itu wajib. Dan pendapat ini juga banyak disampaikan misalnya oleh Atho Al-Auza'i. Ini juga menyampaikan pendapat bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib, fardu ain. Meskipun kemudian ada ulama-ulama juga yang menyampaikan pendapat bahwa sholat berjamaah itu dihukumi sunnah muakkad. Bahkan Abu Dawud Ad-Dahiri menyampaikan pendapat bahwa sholat berjamaah itu adalah menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Berarti kalau sendirian dianggap tidak sah. Ini pendapatnya Abu Dawud Ad-Dahiri. Nanti Bapak Ibu bisa baca lengkap pendapat-pendapat ini di syarah kitab Sahih Al-Bukhari Fathul Bari. Kemudian kita mulai dari hadis 644. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Qala, dia berkata, akhbarona, telah mengabarkan kepada kami Malikun Malik an Abi Sinadi, dari Abu Sinad, anil A'raji, dari Al-A'raj, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Anna, bahwasanya Rasulullah SAW qala, telah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini Rasulullah SAW menyampaikan sumpah. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lakot, sungguh-sungguh, hamam tu, aku berkeinginan, an amuro bihatobin fayuh toba, aku akan perintahkan orang untuk mengumpulkan kayu bakar.
Summa kemudian amuro, aku perintahkan bisolati untuk sholat. Fayu azana laha, aku perintahkan azan untuk sholat. Summa kemudian amru, aku perintahkan rojulan, seseorang, fayu amman nasa, supaya mengimami orang-orang. Summa kemudian ukholifa ila rijalin, aku akan datangi mereka dari arah belakang. Fauharriqo alaihim buyutahum, kemudian aku membakar atas mereka rumah-rumah mereka. Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau seandainya ya'lamu ahaduhu, salah seorang di antara mereka mengetahui, annahu, bahwasanya dia yajidu arkon saminan, dia mendapatkan arkon saminan, daging yang gemuk, atau mirma taini hasanataini, dua kikil yang bagus, la syahidal isya'a, pasti dia akan menghadiri sholat isya. Ini hadis ke 644 ini yang menjadi dasar Imam Al-Bukhari mencantumkan hukum untuk sholat jamaah adalah wajib. Karena Rasulullah sampai menyampaikan ancaman. Kemudian kalau ada pertanyaan kenapa tidak Rasulullah laksanakan ancamannya ini, di dalam riwayat Ibnu Hibban misalnya, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Rasulullah menyampaikan, seandainya bukan karena di rumah-rumah itu ada wanita, di rumah-rumah itu ada anak-anak, tentu aku sudah membakarnya. Jadi ada pertanyaan, kenapa Rasul tidak melaksanakan, mempertimbangkan isi rumahnya. Ada wanita dan ada anak-anak. Ini menunjukkan betapa sholat berjamaah itu mendapatkan penekanan yang sangat ketat, yang sangat keras oleh Rasulullah. Sehingga kemudian Imam Al-Bukhari memberi judul tentang wajibnya sholat berjamaah. Kemudian yang akan didatangi siapa? Tentu kaum pria, orang beriman, orang muslim, yang tidak ada halangan syar'i. Karena kalau ada halangan syar'i, memungkinkan untuk tidak menghadiri sholat jamaah ke masjid. Halangan syar'i apa biasanya? Yang sudah kita kaji ketika kita mengkaji bab tentang azan, hujan lebat yang membahayakan kalau datang ke masjid. Atau kata Abdullah bin Abbas, tanah berlumpur, sehingga memungkinkan orang untuk sukar datang ke masjid. Atau seperti yang sudah kita kaji, Itban ketika mengatakan Rasulullah, angkartu basori, aku sudah mulai kehilangan penglihatan. Sementara antara rumahku dengan masjid itu kalau hujan tergenang, membahayakan. Maka Itban menyampaikan Rasul agar Rasul datang ke rumah beliau untuk Rasul mencontohkan sholat di salah satu tempatnya Itban. Ini halangan-halangan syar'i yang memungkinkan seseorang mendapatkan keringanan untuk tidak datang menghadiri sholat jamaah. Tapi bagi kita yang sehat, bapak-bapak ya, ini hendaknya hadis ini menjadikan kita pedoman, menjadi tuntunan bagi kita. Begitu mendengar azan, berarti kita wajib untuk mendatanginya. Apalagi Allah SWT menghendaki kalau dipanggil, meskipun konteksnya ayat tentang sholat Jumat, kita kata Allah, fas'au, bersegera, fas'au, sagseg. Untuk apa? Fas'au ila zikrillah, tinggalkan segala macam perniagaan untuk bersegera ingat kepada Allah. Wadarul baik, tinggalkan semua bentuk perniagaan, kegiatan ditinggalkan. Segera datangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bab 29, hadisnya 644.
Kemudian, Bapak dan Ibu, apa sih keutamaan sholat berjamaah itu? Kita kaji pada bab 30, ada 3 hadis. Babu fadli sholatil jamaati. Bab keutamaan sholat berjamaah. Wakana dan adalah al-aswad. Idza apabila fatathul jama'atu, dia luput dari sholat jamaah. Jadi mendatangi suatu masjid, kemudian di situ sholat jamaah sudah selesai, maka al-aswad zahaba ila masjidin akhara. Dia akan pergi ke masjid lain yang memungkinkan di masjid itu sholat berjamaah masih dilaksanakan, atau boleh jadi di masjid itu belum dilaksanakan. Karena kadang durasi nunggu antara adzan dan iqamah tiap-tiap masjid kan berbeda. Ketika belum ada jam digital, itu kan juga dimungkinkan berbeda-beda. Jadi kalau mendatangi masjid, di masjid itu sudah selesai, upayakan cari masjid terdekat yang dimungkinkan di situ belum ada jamaahnya atau belum melaksanakan sholat jamaah. Kita bisa ikut jamaah di tempat itu. Ini kita bisa mengikuti yang dilakukan oleh Al-Aswad. Bagaimana dengan Anas bin Malik? Waja'a Anasun, dan Anas bin Malik telah datang ila masjidin, ke suatu masjid. Qad sungguh sulliya fiha, dia sholat di dalamnya. Fa'adzana, kemudian azan, wa qoma, kemudian iqamah, wa sholla jama'atan, dan dia sholat berjamaah. Misalnya suatu ketika bapak-bapak mau meneladani Anas bin Malik, ketika dalam suatu safar datang ke suatu masjid dan masih sepi, Anas itu nyontoh nih, begitu datang dia azan di situ. Walaupun posisinya bukan masjid yang biasa dia tempati, karena dia mendatangi itu azan. Nah, nanti begitu orang-orang pada datang, Anas itu kemudian iqamah, kemudian sholat berjamaah dengan orang-orang yang ada di sini. Ini yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari, sahabat Anas, kemudian Al-Aswad memberikan teladan bagi kita bagaimana keduanya sangat menjaga sholat berjamaah. Rugi rasanya kalau ketinggalan sholat berjamaah. Keutamanya apa, Bapak dan Ibu? 645. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, qala, dia berkata, akhbarona, telah mengabarkan kepada kami Malik bin Malik, an Nafi'in, dari Nabi, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, anna, bahwasanya Rasulullah SAW qala, telah bersabda, sholatul jamaati, sholat berjamaah, tafdulu, lebih utama, sholat al-fadhi, dibandingkan sholat sendirian, bisab'in wa isrina darajatan. Perbandingannya 1 berbanding 27. Di dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, hadis 646, Rasulullah SAW menyampaikan, sholatul jamaati tafdulu sholat al-fadhi bi khamsin wa isrina darajatan. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Perbandingannya berapa? 1 berbanding 25. Mungkin Bapak Ibu muncul pertanyaan, kok bisa beda-beda? Hadisnya sama-sama sahih. Yang 27 derajat itu untuk sholat berjamaah maghrib, isya, subuh. Untuk yang 25 derajat itu untuk sholat berjamaah zuhur dan asar. Selisihnya 2. Apa yang menyebabkan selisihnya 2? Maghrib, isya, subuh, makmum bisa mendengarkan bacaan Al-Qur'annya imam. Zuhur, asar tidak. Maghrib, isya, dan subuh, makmum bisa mengamini Fatihahnya imam. Zuhur, asar tidak, sehingga selisihnya 2.
maka hadis ini tidak bertentangan. Kemudian saya kutipkan yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Sahih Al-Bukhari, kitab Fathul Bari, 27 keutamaan sholat berjamaah. Ini saya bacakan. Yang pertama adalah memenuhi panggilan azan. Kan kita dipanggil untuk sholat itu dipanggil oleh Allah melalui lisan para muadzin pada kalimat hayya 'alas sholat, kemari sholat. Hayya 'alal falah, kemari untuk menuju ke kemenangan. Kemudian kita menyampaikan jawaban la haula wala quwata illa billah. Kita mendatanginya, kita mendapatkan kebaikan sholat berjamaah. Yang kedua, keutamaan yang 27. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, berarti kita bersegera sholat di awal waktu. Karena sholat berjamaah mesti awal. Normalnya begitu. Kecuali di daerah-daerah tertentu. Atau ada sebab tertentu yang sudah kita kaji di kitab Mawaqitus sholat. Sholat duhur. Kalau sangat panas, Rasulullah memberikan perintah abridu, abridu, abridu. Tunggu sampai sejuk, tunggu sampai sejuk. Tapi kita yang tinggal di kota ini, suhunya kan tidak ekstrim. Tidak sangat panas, tidak sangat dingin. Sedang-sedang saja. Maka sholat mesti kita di awal waktu. Dan berjamaah itu di awal waktu. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang kita dapatkan ketika sholat berjamaah, keutamaan berjalan menuju ke masjid. Di hadis ke-647, Rasulullah SAW menyampaikan begini. Sholatul rojuli fil jamaati, sholatnya seseorang berjamaah, tudo'afu ala sholatihi fi baitihi, akan dilipat gandakan pahalanya dibandingkan sholatnya di rumah. Wa fi suqihi, dibandingkan sholatnya di pasar. Khomsan wa isrina dikpan, 25 kelipatan. Wazalika, yang demikian, annahu, bahwasanya dia, iza, ini syaratnya mendapatkan 25 atau 27. Kata Rasulullah syaratnya, iza tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, apabila dia berwudu, wudunya ahsan. Apa ahsan, Bapak Ibu? Terbaik, sempurna. Wudunya tidak coprat capreh, tidak ala kadarnya, tidak yang penting telah, tapi kaifiah wudunya diikuti, lakukan dengan sempurna supaya mendapatkan 25. Ini syarat pertama yang Rasulullah sampaikan. Summa, kemudian kharaja ilal masjidi, dia keluar pergi ke masjid. La yukhrijuhu illa sholatu, niatnya ini tidaklah dia keluar kecuali untuk sholat. Jadi jangan sampai ke masjid itu niatnya apa? Daripada ning omah budeg karena putune tukaran baik, daripada ning omah budeg bojone ngomeli baik, tidak begitu. Ya, Jumatan biasanya datang setengah 12, ini datang jam 9. Ditanya oleh takmirnya, kan ini Bapak mantap ini jam 9. Iya, ning omah wong wadon ngomong baik. Namanya tidak ke masjid untuk sholat, tapi dalam rangka menghindarkan diri. Atau ketika ditanya, kok sekarang di masjid betah, kalau di rumah Pak, yang nagih banyak kan? Berarti kan dalam rangka menghindarkan diri. Tidak, kata Rasulullah, keluarnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk sholat. Yang tahu siapa Bapak Ibu? Ya kita yang melaksanakan, karena itu kaitannya dengan nawaitu. Ya, kalau seperti itu kata Rasulullah, lam yahtu khotwatan illa rufiat lahu biha darajatun. Kalau wudunya terbaik,
keluar rumah nawaitunya untuk sholat, maka kata Rasulullah, tidaklah dia melangkah kecuali setiap langkahnya akan menyebabkan dia diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya ketika ke masjid jangan sambil ngersulah. Rasak-rasakna masjid tambah suwe tambah aduh ya. Ya orang mungkin. Masa masjid geser dewek. Orang apa lagi num kayak masjid perek bareng sebut dari aduh kan ya tidak. Oh masjid itu dari dulu ya tidak pernah berdes. Sudah dinikmati saja. Dinikmati. Karena setiap langkahnya kata Rasulullah itu membuat kita derajatnya naik. Ini janjinya Rasulullah. Dan janji Rasul itu benar. Wa sodaqol mursalun. Kabar gembiranya apa lagi Bapak Ibu? Wa khutta anhu biha khoti'atun. Setiap langkahnya menjadi sebab dihapusnya dosa. Ini. Maka ada seorang sahabat itu yang rumahnya jauh dari Nabawi diberi saran. Kenapa tidak pindah? Tidak. Supaya langkahnya jauh, derajatnya semakin tinggi, dosanya semakin tinggi. Tapi ya bapak-bapak tidak usah. Dadak atar mana ngidul wetan ngalor. Barang anjuk masjid rampung malah orang ketumen jamaah. Iya, tidak demikian ya. Memahami teksnya tidak harus seperti itu. Ini yang Rasulullah janjikan. Ada lagi Bapak Ibu? Mana tadi? Faida sholat, maka setelah dia selesai sholat, lam tazalil malaikatu tusolli alaihi madama fi musolah. Malaikat akan turun mendoakan dia selama dia tidak meninggalkan tempat sholat. Ini yang Bapak Ibu sedang dapatkan. Ini kan tidak meninggalkan tempat sholat ini. Habis maghrib di sini. Syaratnya apa? Selama tidak berhadas. Kalau berhadas segera keluar, wudhu masuk lagi. Didoakan oleh para malaikat. Apa doanya? Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, berilah orang ini sholawat. Kan kita tahu yang mendapatkan sholawat diantaranya Nabi Muhammad. Al-Asyab 56 ya. Allah menyampaikan innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Kita orang beriman disuruh bersolawat kepada Nabi. Makanya ketika tahiyat kita mengucapkan itu. Lah kita manusia biasa bisa dapat solawat. Yang memberikan solawat tidak tanggung-tanggung, malaikat. Syaratnya tadi wudunya terbaik, datang ke masjidnya untuk sholat, kemudian langkahnya dipahalai oleh Allah, derajatnya dinaikkan, dosanya dihapuskan, sholatnya selesai, tidak pulang. Untuk sholat berikutnya, malaikat memintakan sholawat kepada Allah untuk orang tersebut. Tapi tentu untuk sholat-sholat yang jaraknya dekat, maghrib ke isya. Jangan isya ke subuh. Nah, saya pengen disolawati habis isya tidak pulang. Kulit bojone jadi. Subuh ke duhur, ya habis subuh ngasam gitu ya. Jadi sholat-sholat yang dekat waktunya. Ada lagi doanya. Allahummarhamhu. Ya Allah, berilah dia rahmat. Jadi ketika kita menunggu sholat berikutnya, kita dipahalai, kita diberikan, dimintakan oleh para malaikat kepada Allah agar diberikan rahmat. Bukankah Rasul menyampaikan tidak ada orang masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah. Kita sudah dibantu oleh malaikat dimintakan rahmat. Kemudian wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadara sholata. Dapat pahala seperti orang yang sedang sholat selama dia menunggu waktu sholat. Nunggunya kita
untuk sholat berikutnya, nunggunya kita dari azan ke iqamah dipahalai seperti orang. Makanya, yuk bapak-bapak, yang masih oleh Allah diberikan kesempatan, tenaga masih ada, berjalan masih mampu, berkendara apalagi, maksimalkan untuk berjamaah. Kita lanjut ke, nanti dulu Pak, supaya tidak lupa ya. Kita lanjutkan ke 27 keutamaan tadi. Tadi baru 3 Bapak ya. Berjalan menuju ke masjid. Yang keempat, masuk masjid dan berdoa. Tidak mungkin kita lakukan kalau sholat di rumah. Makanya di masjid-masjid di depan itu ada tulisan. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jangan lupa dibaca. Sama-sama sudah masuk. Aduh, kelalen. Mutumaning. Mundur mah. Ya, kan sudah dipasang di depan itu. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar, ada doanya lagi kan? Nah, Masya Allah ya, ibu-ibu mantap. Ibu-ibu tuh cepat hafal. Karena ibu-ibu tuh rata-rata mudah memaafkan tapi tidak mudah melupakan. Iya, makanya kalau ngapali cepat itu ya. Kalau bapak-bapak itu ya mudah memaafkan dan mudah melupakan. Yang kelima, ini supaya komplit nanti kalau mau tanya nanti Bapak ya, mohon maaf ya. Yang kelima adalah mendapatkan kesempatan tahiyatul masjid. Kalau di rumah tidak mungkin. Tidak ada tahiyatul bait, tidak ada. Yang keenam, tadi sudah disinggung, mendapatkan pahala menunggu sholat. Yang ketujuh tadi juga sudah, mendapatkan sholawat dan permohonan ampunan dari para malaikat. Dan saya berkeyakinan Bapak Ibu, doanya malaikat lebih makbul daripada doanya kita, karena malaikat tidak berdosa. Kan malaikat itu imannya flat. Kalau kita kan imannya yazidu wa yanqusu. Kalau lagi yazidu ya belum adzan sudah ting tang ting ting. Paling nanti Pak, jamaah ya, enggak maghrib Pak. Dia lagi yazidu. Anggal lagi yang kusu, wis adzan nggih, Pak. Adzan krungu. Dan orang mangkat-mangkat, lagi kenang penyakit kan gitu ya. Itu namanya lagi yang kusuh. Iya, maka ibu-ibu, yuk semangati suami. Ayo Pak, semangat kan gitu ya. Yang kedelapan, mendapatkan persaksian malaikat yang pada turun untuk menyaksikan kita. Yang kesembilan, mendapatkan pahala karena menjawab azan. Masih ingat hadiahnya dari Rasulullah? Orang yang menirukan suara muadzin, bersolawat kepada Allah untuk Rasulullah, memintakan kepada Allah al-wasilah, akan dimintakan syafaat. Ini keutamaan akan didapatkan. Kemudian yang ke-10, terjaga dari gangguan setan. Apa gangguan setannya? Rasa malas. Ya, kalau di rumah kadang-kadang sholatnya tidak awalan. Engkau. Akhir. Begitu selesai sholat, azan ngelendeng. Nembe dhuwur miki wis asar kan gitu ya Pak. Yang dhuwure jam 3:05, asare jam 3:10, akhirnya kan selesai langsung asar. Tapi kalau di masjid terganggu dari gangguan setan. Minimal tadi rasa malasnya hilang. Sebab apa? Banyak temannya. Bahkan tidak hanya sholat jamaah, orang makan karo bareng-bareng itu semangat Pak. Kalau sendirian kan makan setinggal lingu. Dulu apa? Laka kancane. Coba bareng-bareng. Apalagi yang dimakan sedikit lebih semangat. Kalau enggak kebagian kita seru-seru. Iya. Makanya kalau dapat berkat zaman dulu ya Bang ya, di ceting itu nasinya sedikit, lauknya sedikit, sing ngadepi wong bolu, semangat kabeh. Sampai akhirnya tangannya mlebu kabeh.
Ya, Masya Allah ya. Jadi jangankan jamaah, makan aja bersemangat kalau bareng-bareng. Apalagi sudah bareng-bareng plus gratis, semangat sekali gitu ya. Yang ke-11, mendapatkan kesempatan berdiri bersama imam. Jelas kalau jamaah kan ada imamnya. Kemudian yang ke-12, mendapatkan kesempatan mendengarkan takbiratul ihramnya imam. Kalau sendirian ya tidak mungkin. Sendirian kok tidak ada imamnya. Ya. Yang 13, mendapatkan kebaikan karena lurusnya soft. Makanya para imam itu tidak bosan-bosan. Yuk Bapak Ibu, luruskan dan rapatkan barisan. Ya, apa kebaikannya ketika soft itu lurus dan rapat? Hati kita dekat. Ada apa mas? Chemistry apa? Chemistry. Chemistry. Tulisannya chemistry. Yang di samping saya adalah saudara muslim saya. Dia begitu plek plek plek, pundak nempel, samparan nempel. Iya, dia saudara saya. Kemudian yang ke-14, menjawab ucapan imam sami Allahu liman hamidah. Jawabannya apa? Rabbana walakal. Kalau sendirian jawab siapa Bapak? Jawab sami Allahnya sendiri kan. Ini ke-14. Yang ke-15, terhindar dari lupa. Kan jarang jamaah terus imam dan makmum bareng-bareng kelalen kejar. Meskipun ya pernah kejadian juga. Pernah kejadian. Selesai sholat ternyata 5 rakaat. Terus imamnya ngomong, Pak, mau 5. Ini meneng baik. Bukan orang lalen. Tadi kan aslinya ingat. Tapi dia mengingatkan. Mesti diingatkan. Ini terhindar dari lupa. Kalau sholat sendirian, peluang lupanya lebih besar. Duhur 3, terus keter. Terus apa ya? Mau tanya siapa? Ya. Kemudian yang ke-16, membantu kekhusyukan bareng-bareng. Ya. Yang ke-17, memperbaiki sholat. Kalau sendirian bisa cepat nemen, bisa suwe nemen. Tapi kalau jamaah kan mengikuti imam, maka sholatnya akan baik. 18, dikelilingi oleh para malaikat. Tadi sih pada mendoakan gitu ya. 19, sambil memperbaiki bacaan. Ya, imam baca Fatihah kan nirokna gitu kan. Oh iya. Barangkali pas kecil belajar Fatihahnya ada yang keliru ya. Kan sama dengan kalau belajar lebih banyak simaan, itu kadang-kadang pelafalannya keliru. An'amta kerumune amta gitu kan. Nah, makanya ketika jamaah, oh jebule aku salah, kan jadi diperbaiki. Sudah berapa? Bisa nih 20. Nembe sangalas ya. Nembe sangalas 20. Syiar Islam. Jadi ketika orang muslimnya gemerbek, tahu gemerbek Bapak Ibu? Berbondong-bondong. Wong muslim Masya Allah ya, banyak ternyata. Apalagi melakukan runtung-runtung ninggang kan dawan mana syiar Islam. Ya kayak mau sholat itu kan Masya Allah ya. Saya kok bercita-cita, berkeinginan, berharap datang ke masjid untuk jamaah seperti datang ke tanah lapang di kala sholat id. Masya Allah, apalagi subuh Bapak Ibu ya. Kira-kira kapan Bapak? Iya, 21. Ini kaitannya dengan 11 ya, melumpuhkan godaan setan tadi. Godaan setan diantaranya apa? Uzkur kada, mengingatkan ini, sehingga apa? Tadi lupa, tuhnya 3 atau 4. 22, terhindar dari sifat munafik. Kan kata Rasulullah, sholat terberat bagi orang munafik adalah isya dengan subuh. Isya dengan subuh. Kalau sudah 5 waktu, insya Allah terhindar dari sifat munafik. Apalagi bisa jamaah selama 40 hari.
40 hari 40 malam 5 waktu tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam akan dihindarkan dari sifat munafik. Yuk buktikan bareng-bareng. Ada yang tanya, Pak, kalau sudah 39 hari, satu harinya gagal bagaimana, Pak? Ya boleh, ini berarti 40 hari. 23 tadi juga sudah menjawab aminnya imam. Ada hadiahnya lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang membaca waladolin, kemudian amin, siapa yang aminnya bersama dengan aminnya malaikat akan diampuni dosa-dosanya. Maka sabar ketika mau mengaminkan, nunggu Fatihahnya selesai. Jangan kayak anak-anak. Baru walado sudah disambar, amin kan gitu ya. Sabar nanti waladolin. Kemudian ke-24 mendapatkan manfaat persatuan. Bapak Ibu, kita bersaudara, kita kenal karena kita ketemu di masjid jamaah. Walaupun kita berasal dari daerah yang berbeda-beda. Tapi ketika ketemu di masjid, oh dia saudara. Kemudian yang ke-26. Oke, 25 ini tulisannya udah tidak dibaca, Pak. Kalian 25. Iya, 26 dulu, Pak. Sambil eling-eling ya. 26 itu mendengarkan Al-Qur'an. Mendengarkan Al-Qur'an bacaannya imam ya. 27 didoakan. Didoakan. Oke, tulisannya KULI. Tulisan saya, Pak. Iya. 25-nya nanti berarti PR. Bapak Ibu ya. Oh, enggak salah. 25-nya insya Allah PR ini. Karena tadi nulisnya agak tergesa-gesa, akhirnya kelalen. Iya Pak, kelalen temenan Pak. PR ya. Insya Allah nanti disampaikan di kajian berikutnya. Kalau tidak sabar ya kirim WA Pak. Yang ke-25 Pak. Kita lihat lagi kitabnya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini yang dicantumkan dalam kitab Fathul Bari ada 27 keutamaan, sehingga kita tahu oh ternyata keutamanya satu terkait dengan 27 itu poin-poinnya akan kita dapatkan. Di samping tentu yang Allah janjikan pahala di akhirat. Demikian, kalau ada pertanyaan disilahkan. Itu dalam yang berbahaya di Palestina, jika nantinya kembali ke semula Aceh, kita setelah dewasa, dua kembali lagi dorong dan apakah kalau ingin masuk ke sakti kita bukan? Ya. Yang terkait dengan udzur syar'i bisa meliputi faktor yang ada di luar diri kita. Misalnya Pak, yang sudah kita kaji, ketika Abdullah bin Abbas hendak memimpin sholat Jumat, kemudian hujan, Abdullah bin Abbas perintahkan untuk mengganti kalimat hayyalah sholat dengan as-sholatu fi rihalikum. Kemudian para sahabat kan melihat, Abdullah bin Abbas bilang begini, apakah kalian mengingkariku? Padahal yang demikian dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada kalian, Rasul. Ini udzur syar'i yang berada di luar diri kita, di luar kemampuan diri kita. Yang kedua, udzur syar'i yang berada di dalam diri kita. Satu, sakit. Yang memungkinkan kita tidak bisa ke masjid. Sakit bisa fisiknya semakin lemah, biasa sakit yang menyebabkan, mohon maaf Bapak Ibu, kotoran tidak bisa berhenti misalnya. Karena suatu penyakit kemudian dipasangi kateter. Itu kan tidak memungkinkan kita ke masjid. Yang seperti ini adalah udzur syar'i. Termasuk usia lanjut itu udzur syar'i. Sebab
untuk berjalan misalnya berat, susah, bisa membahayakan dirinya, maka ini mendapatkan rukhsah. Sehingga yang ditekankan Rasulullah SAW tadi, yang menyampaikan keinginan seandainya diizinkan akan mendatangi rumah orang-orang yang tidak berjamaah, ini orang-orang yang berkemampuan secara fisik sehat, tapi tidak mau ke masjid, ini kan bahaya, berarti tertimpa sifat malas. Dan sifat malas itu kan adanya pada orang-orang munafik. Sehingga dalam tanda kutip diberi penekanan agar orang-orang muslim itu terhindar dari sifat nifak maksiat. Nah, itu yang ditekankan. Begitu? Baik. Kita tutup dengan bersama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.